Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita diberikan kesehatan, taufik serta hidayah sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran. Tadi sudah disampaikan, seharusnya pagi hari ini dijadwalkan Ustaz Ahmad Suja'i yang mengisi. Qadarullah, rumah beliau aksesnya kebanjiran, dan ini banyak dari saudara-saudara kita yang kemarin banjir. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lekas berikan kemudahan bagi orang-orang yang menjadi kesusahan disebabkan oleh banjir ini. Airnya lekas surut, bahkan termasuk di lingkungan sekitar kita ya, Palem, daerah Jati Asih, Pondok Gede, Duta Indah, itu ini juga tinggi banjirnya. Ini cukup menyulitkan. Baik Bapak-bapak, rahimakumullah, pagi hari ini kita akan bahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-23, ayat 23 dan ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Baik. Jadi ini ayat membahas tentang ucapan insyaallah, kita kenal dengan istilah istisna. Perkara yang dianjurkan, bahkan sebuah perkara yang dibahas langsung di dalam Al-Quran. Artinya kalimat ini kalimat yang baik, kalimat yang mulia, kalimat yang Allah ajarkan langsung kepada Rasulnya, kalimat yang Allah tempatkan di dalam kitab sucinya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui keutamaan dari kalimat insyaallah ini. Imam Al-Qutubi di dalam Al-Jami' di Ahkamil Quran mengemukakan di dalam ayat ini terdapat dua permasalahan. Yang pertama, qala al-ulama adaballahu ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam ala qawlihi lil kuffari hina sa'aluhu anir ruh wal fityati wa dzil qarnain. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menegur Nabi atau mencela apa yang telah Nabi lakukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum kafir Quraisy yang menanyakannya tentang tiga perkara, yaitu tentang ruh, tentang fityah atau tentang para pemuda
yang pergi menyingkir atau bersembunyi ke dalam gua, dan tentang Dzulqarnain. Ini sudah pernah kita bahas di dalam Asbabun Nuzul surah Al-Kahfi ini. Jadi surah Al-Kahfi ini di antara asbabun nuzulnya turun disebabkan oleh tantangan. Kita review sedikit ya. Jadi orang-orang kafir ini sampai mengirim utusan kepada pendeta-pendeta Yahudi untuk bertanya tentang tanda-tanda kenabian dan apa yang dapat mereka tanyakan kepada Muhammad yang sekiranya Nabi Muhammad SAW tidak mampu menjawabnya, karena perkara atau persoalan-persoalan itu hanya dapat diketahui oleh Nabi. Lalu dikasih saranlah oleh pendeta itu, tanyakan kepada Muhammad itu tentang 3 hal, tentang Fityah tadi, tentang para pemuda yang lari ke goa yaitu Ashabul Kahfi, kemudian tentang Ruh, kemudian tentang orang yang menaklukkan Masyariq dan Maghrib atau Raja Dzulqarnain. Karena perkara ini tidak mungkin diketahui kecuali oleh para nabi, dan di antara kalangan orang Yahudi sendiri tidak semuanya mengetahui kecuali ahli kitab, kecuali mereka rahib-rahib atau pendeta-pendetanya saja yang mengetahui. Oleh sebab itu disarankan oleh pendeta tersebut, tanyakan kepada Muhammad. Kalau sekiranya dia mampu menjawab, maka dia adalah seorang nabi. Sekiranya dia tidak mampu, maka omongannya hanya dusta belaka. Lalu pulang utusan kafir tadi ke Mekah, langsung ditantang Nabi Muhammad. Coba ceritakan tentang 3 perkara tadi. Wahai Muhammad, ceritakan tentang Ruh, ceritakan tentang Ashabul Kahfi, ceritakan tentang pemuda yang lari ke gua, ceritakan tentang siapa yang menaklukkan timur dan barat. Gitu. Dan Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan ini. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada kafir, oh baiklah, kalau begitu saya akan jawab besok. Gitu. Saya akan jawab besok, tanpa mengucapkan insya Allah. Sehingga para mufassir mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah SAW yang mengatakan ucapan seperti itu, sehingga begitu sampai esok harinya Allah tidak menurunkan wahyu juga. Sehingga ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad. Ini mau menjawab tantangan orang kafir tadi, tapi belum ada jawabannya gitu. Tapi sudah terlanjur janji. Rasulullah SAW mengatakan, "Ghadan akhbirukum bijawabi asilatikum." Besok aku akan mengabarkan kalian tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Walam yastasni fi dzalik, dan Rasulullah tidak beristitsna, tidak mengucapkan insyaallah dengan janjinya itu. Sehingga dengan itu Allah menegur fahtabasal wahyu anhu 15 yauman. Lalu Allah menegur dengan memberhentikan wahyu 15 hari, Pak. Jadi Rasulullah berjanji besok, tapi ternyata wahyu baru turun setelah 15 hari. Bayangkan, di saat Nabi ditantang untuk membuktikan kenabiannya, lalu Allah beri peringatan dengan tidak menurunkan wahyu, sehingga Nabi tidak bisa menjawab. Hatta syaqqa zalik, sehingga susahlah Nabi, gitu. Susah, bingung, bimbang, sedih, gitu.
Wa arjafal kuffaru bidan, heboh, orang kafir Quraisy heboh gitu. Jadi nabinya bingung, orang kafir wah di atas angin nih, kita nggak bisa jawab kan Nabi Muhammad ini gitu. Berarti benar ini mengada-ngada aja, bohong aja ini apa yang dibawa oleh Muhammad, karena buktinya ketika disampaikan Nabi tidak bisa menjawab. 15 hari Pak. Bayangkan kalau Bapak berjanji sama orang besok ya gitu, besoknya belum bisa memenuhi janji, ditanya lagi sama yang nagih janji, gimana? Oh besok lagi, sampai 15 hari gitu. Bingung gitu, situasinya itu sangat tidak enak buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi ini bentuk kasih sayang Allah menegur Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwa beliau dapat menjawab pertanyaan para kufar itu besok tanpa melibatkan Allah di dalam ucapannya. Fanazalat alaihi hadhihi surah mufarrijah. Lalu setelah 15 hari Allah turunkan surah ini, surah Al-Kahfi ini sebagai jalan keluar, sebagai jalan keluar bagi Nabi SAW dari kesusahan yang sudah Nabi hadapi. Gitu. Maka Allah kisahkanlah kisah Ashabul Kahfi ini, kisah seluk-beluknya, siapa-siapa mereka, di mana mereka tinggal, bagaimana keadaannya, lalu juga Zulkarnain. Lalu Allah kabarkan tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, ruh itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini artinya apa Pak? Artinya mengucapkan insyaallah ini perkara besar gitu. Bahkan Nabi SAW ketika lupa ditegur oleh Allah langsung dengan teguran yang keras, dengan teguran berupa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi ketika Nabi membutuhkan wahyu. Ketika Nabi membutuhkan wahyu untuk membuktikan dirinya kepada orang kafir, Allah malah menahan wahyu untuk memberikan peringatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesalahan dalam ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlupa mengucapkan istisna tadi, tidak mengucapkan. Dan ini ada juga nih Pak, dikisahkan nabi-nabi terdahulu itu. Nabi Sulaiman itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman ini pernah berjanji, satu hari dia pernah berjanji bahwa dia itu akan mendatangi istri-istrinya, ya, maksudnya menggauli istri-istrinya. Banyak istrinya Pak, di dalam dikisahkan itu ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 60, yang mengatakan 70, ya. Banyak Pak. Dan Nabi Sulaiman ini berjanji akan mendatangi istri-istrinya, dan kemudian Nabi Sulaiman berkata, setiap istri-istriku ini akan hamil dan melahirkan anak yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau 50 istrinya ya 50 hamil punya anak, 50 jadi pejuang semua. Ini Nabi Pak, Nabi Sulaiman. Nggak ada kita. Jangan membayangkan kayak Nabi Sulaiman. Satu aja nggak ini. Lalu ketika Nabi Sulaiman berkata seperti itu, dibisikin oleh malaikat. Nabi Sulaiman ini kan sama semuanya berkomunikasi, sama manusia berkomunikasi, sama hewan berkomunikasi, sama jin berkomunikasi, sama angin bisa memerintah. Gitu. Lalu dibisikin oleh malaikat, yang ucapkanlah insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah dalam perkataannya, sehingga dari semua istrinya itu tidak ada yang hamil satupun. Semua istrinya tidak ada yang hamil, kecuali satu yang hamil, yang kemudian melahirkan anak tidak sempurna.
atau cacat lah. Lalu Rasulullah SAW menambahkan dalam hadisnya itu, seandainya Sulaiman mengatakan insya Allah, seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan insya Allah, niscaya Allah akan mengabulkan keinginannya. Nah, ini juga merupakan bentuk doa sebetulnya insya Allah itu, supaya Allah Azza wa Jalla mengabulkan keinginan kita. Ini Nabi, Pak, gitu. Apalagi kita, ya. Jangan sampai mengucapkan sesuatu bentuknya janji kepada orang lain tanpa menggantungkan janji tersebut pada kehendak Allah, gitu. Karena manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah, gitu. Dan tidak ada yang tahu apa yang kita janjikan di kemudian hari itu bisa kita penuhi atau tidak, gitu. Karena manusia tidak punya kuasa terhadap apa yang belum datang. Jangankan yang besok, gitu, berjanji besok, nanti aja belum tentu, gitu. Nah, nantilah sejam lagi lah, gitu. Sejam lagi, belum tentu sejam lagi dia bisa kabulkan janjinya, gitu. Karena manusia tidak memiliki kuasa terhadap apa yang belum datang kepada dirinya, atau tidak memiliki kuasa terhadap masa yang akan datang. Maka penting sekali menggantungkan semua janji-janji kita, ucapan-ucapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi, mengharapkan bahwa Allah akan membantu kita dalam menunaikan janji kita. Yang kedua, merupakan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mengabulkan keinginan kita atau janji-janji yang sudah kita ucapkan itu. Wa umira fi hadhil ayah, dan diperintahkan di dalam ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 23 ini, Allah yaqula fi amrin minal umur, hendaklah tidak berkata dalam satu perkara dari perkara-perkara yang banyak, inni af'alu ghadan kaza wa kaza. Jangan berkata terhadap urusan kita, aku pasti akan lakukan itu besok, misalnya gitu. Ya udah, pasti dia besok pasti. Nah, gitu. Nah, jangan ucapan seperti itu, jangan dikatakan kepada orang, illa ayyu'alliqa dzalika bi masyiatillahi azza wa jalla, kecuali menggantungkan ucapan tersebut dengan kehendak Allah azza wa jalla, atau dengan mengatakan insya Allah. Nah, ini perkara penting. Biasakan mengucap insya Allah. Insyaallah, sehingga kita terbebas dari tidak menepati janji apabila tidak janji itu tidak bisa kita tepati. Wa idza qala la fa'alanna dzalika insyaallah farja'an yakuna muhaqqiqan. Nah, jadi kalau kita mengucapkan la fa'alanna dzalika insyaallah, pasti akan aku lakukan itu besok insyaallah, gitu. Maka dia telah keluar dari janjinya dengan menggantungkan janjinya itu kepada Allah. Maka kalau seandainya dia lupa dengan janjinya, maka dia tidak berdosa. Tapi ini insya Allah beneran, Pak, ya. Maksudnya bukan insya Allah seperti insya Allah kebanyakan kita. Kalau kita ini kebanyakan insya Allah, tapi dalam hatinya udahlah insya Allah aja. Tapi udah yakin nggak bisa, gitu. Udah kadang nggak enak insya Allahnya. Enggak, ini bukan insya Allah seperti itu. Insya Allah beneran. Insya Allah beneran. Jadi insya Allah benar-benar insya Allah berjanji kalau berjanji melaksanakan sesuatu. Tapi bukan insya Allah kalau
insya Allah ini bukan terhadap perkara-perkara yang kita yakini kita memang tidak bisa lakukan itu gitu. Nah itu namanya janji palsu namanya. Janji palsu bawa Allah lagi gitu. Udah janjinya sudah yakin dia tidak akan bisa menepati janjinya, bawa insya Allah. Nah ini nggak boleh juga. Jadi ini hanya perkara yang dibolehkan ketika kita ingin melakukan sesuatu, berjanji kepada ya seperti ini misalnya pengajian, misalnya berjanji ya insya Allah akan mengisi. Ya qadarullah banjir gitu. Maka janjinya itu tidak dihukumi dosa gitu. Karena tadi melibatkan yu'alliqu dzalika bimasyiatillahi azza wa jalla, menggantungkan janjinya itu pada kehendak Allah azza wa jalla gitu. Sehingga ini bukan janji saya janji tapi terserah Allah gitu. Sehingga kalau tidak bisa saya penuhi gitu, itu berarti qadarullah, Allah yang berkehendak supaya itu tidak bisa terpenuhi. Nah, orang-orang yang mengucapkan insyaallah dan orang yang memahami makna arti insyaallah ini ya lempeng-lempeng aja Pak jadinya gitu. Kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi ya syukur juga gitu. Nggak ada kecewa gitu. Jadi kalau terkabul janjinya bersyukur, bahagia. Kalau tidak terkabul tetap bersyukur karena ini sudah menjadi kehendak Allah, sudah Allah rencanakan. Mudah-mudahan ada rencana Allah yang lebih baik dibalik tidak dapatnya kita menunaikan janji tersebut. Dan yang kedua, perkara yang kedua, jadi kan di awal disebutkan ini ada dua perkara di dalam tafsir kata insyaallah. Qala Ibnu Atiyah berkata, "Tatakallamu an-nasu fi hadhihi al-ayah fil istisna fil yamin." Orang-orang mengatakan ayat ini berkaitan dengan ucapan insyaallah di dalam sumpah. Wal ayatu laysat fil aiman wa innama hiya fi sunnatil istisna fi ghairil yamin. Sesungguhnya ayat-ayat ini tidak terkait dengan sumpah, akan tetapi merupakan sunnahnya istisna di dalam selain sumpah. Nah, ini ada perbedaan ikhtilaf di antara ulama mengatakan begini. Jadi gini, di dalam bab fikih itu, di dalam bab sumpah itu ada juga dikatakan sumpah-sumpah yang dikecualikan. Sumpah-sumpah yang dikecualikan. Maksudnya gini, kalau di dalam sumpah itu muttasilan atau sumpah itu disambung dengan kalimat insyaallah, maka tidak ada kafarat di dalam sumpah itu. Kalau sumpah itu disambung dengan insyaallah atau diucapkan dengan insyaallah, maka tidak ada kafarat. Nah, ini nanti dibahas lebih jauh di dalam bab fikih. Jadi pengecualian di dalam sumpah, termasuk pengecualian di dalam sumpah itu sumpah yang diucapkan dengan mengucapkan insyaallah. Karena di dalam ayat ini kan Allah Ta'ala berfirman illa ayyasha Allah, illa ayyasha Allah. Jadi illa ayyasha Allah ini kecuali Allah menghendaki. Sama maknanya sama dengan makna insyaallah. Sebenarnya bahasa Arab begini, Pak. Ini ada kajian balaghahnya sebetulnya. Cuma mungkin kurang tepat kalau kita bahas. Kenapa itu menggunakan in, bukan menggunakan iza misalnya? Bahasa Arabnya itu sama kurang lebih. Sya'a dengan aroda, kenapa sya'a, kenapa bukan aroda misalnya? Nah, itu memiliki pendekatan makna yang berbeda. Nah, begitu juga di dalam ayat ini
kata itu seharusnya illa in yasha Allah. Itu kenapa? Karena ada hazfun yaqtadi al-zahiru wa yuhassinuhu al-ijaz. Karena ada kata yang dihapus untuk memperbagus kalimatnya. Maksudnya gini, insya Allah itu lebih ringkas ketimbang kita mengatakan illa iyyasha Allah. Gitu. Insya Allah itu lebih ringkas ketimbang kita mengucapkan illa iyyasha Allah, meskipun dalam maknanya sama saja. Maknanya sama saja. Jadi sama saja mengucapkan illa iyyasha Allah atau illa an taqula insya Allah. Maknanya sama. Maknanya sama, yaitu jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Artinya menggantungkan keinginan kita, menggantungkan janji kita pada kehendak Allah. Gitu. Jadi boleh-boleh saja menggunakan illa insya Allah atau insya Allah. Minal qawlil lati, termasuk kalimat-kalimat yang boleh diucapkan. Qultu, Imam Al-Qurtubi berkata di dalam penjelasannya, Maqtarahu Ibnu Atiyah warfadhuh, maksudnya pendapat yang di atas tadi Ibnu Atiyah tentang bahwa ayat ini tidak berkenaan dengan sumpah, tapi berkenaan dengan hal-hal yang disunnahkan. Wa qawluhu al-Kisai wal Farra wal Akhfash wa qala al-Basriyun, dan beberapa penduduk Basrah mengatakan bahwa makna insyaallah ini artinya illa bimasyiatillah. Jadi kalau pendekatan bahasa di dalam bahasa Arab itu luas sekali Pak, gitu. Jadi bisa dengan menggunakan kalimat illa ayyasha Allah atau illa bimasyiatillah, gitu. Fa idza qala al-insan, apabila seseorang berkata ana af'alu hadza insyaallah, aku akan lakukan ini insyaallah, fa ma'nahu, maka maknanya adalah bi masyiatillah, maknanya adalah dengan kehendak Allah. Kemudian Ibnu Atiyah berkata, qala firqah, beberapa orang berkata, illa iyyasha Allah istisna'un min qawlihi wa la taqulanna. Illa iyyasha Allah itu merupakan pengecualian atau kalimat insya Allah dari perkataan sebelumnya di dalam ayat tadi. Ayat tadi kan mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ayat 24 itu merupakan istisna daripada ayat yang 23 tadi. Qala, ini perbedaan pendapat di antara ulama. Hadza qaulun hakahu At-Tabari wa radda alaihi. Pendapat ini pernah diikuti oleh At-Tabari kemudian ditolak. Jadi pernah direvisi pendapatnya, pendapat At-Tabari tentang kata insyaallah ini. Baik. Itu tentang kalimat illa ayyasha Allah. Lalu kemudian qauluhu ta'ala wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Tuhanmu, Rabbmu idza nasita, ketika kamu lupa. Fihi mas'alatun wahidah. Di dalam ini ada satu perkara. Wa huwa amrun wa huwal amru bidzikri ba'da nisyan. Kalau tadi perintah mengucapkan insya Allah di dalam ucapan, yang kedua ini adalah perintah untuk berzikir apabila lupa. Al-amru bidzikri ba'da nisyan. Jadi kalau kita lupa, zikir.
Waktu di fafid zikril ma'mur. Zikirnya yang dimaksud dengan zikir ini berbeda. Ulama mengatakannya ada yang dimaksud ya dalam keumuman. Maksudnya lupa apa saja baca zikir gitu. Kalau lupa apa saja baca zikir. Zikirnya apa saja tidak ditentukan gitu. Zikirnya apa saja tidak ditentukan. Tapi kaidah umumnya wazkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Nah, apalagi ini ya saya juga sering lupa, tapi mungkin semakin bertambah usia, semakin tua, makin lebih sering lagi lupa gitu biasanya. Gitu. Jadi, kalau lupa jangan marah-marah sama orang rumah, Pak. Nyarinya sambil ngomel-ngomel. Tapi sambil zikir gitu. Misalnya istighfar, untuk mengucapkan istighfar, astagfirullah, apa fungsinya supaya Allah membantu kita mengingat apa yang kita lupa. Kemudian ya zikir istighfar misalnya menggugurkan dosa misalnya gitu. Misalnya barangnya nggak ketemu tapi dosanya ikut gugur, kan lumayan. Jadi termasuk menjalankan perintah Allah, termasuk menjalankan kaidah ayat ini gitu. Wazkur rabbaka idza nasita. Kalau lupa maka zikir. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Bagian akhir dari ayat yang ke-24. Dan katakanlah semoga Allah memberikanku petunjuk yang lurus, yang lebih dekat pada perkara ini. Kalau Muhammad Al-Kufi Al-Mufassir berkata, Muhammad Al-Kufi, beliau ini seorang mufassir, innaha bi alfaziha mimma umira an yaqulaha kullu man lam yastathni. Sesungguhnya ini adalah termasuk lafaz atau perkataan yang diperintahkan untuk diucapkan setiap orang yang lupa mengucapkan insyaallah. Wa innaha kaffaratun linisyan. Sesungguhnya ucapan atau zikir itu merupakan kafarat linisyanil istithna. Kafarat karena lupa mengucapkan istisna. Jadi kalau lupa bilang insyaallah, maka ditebusnya dengan zikir. Ya, astagfirullah misalnya. Atau dengan mengucapkan insyaallah juga gitu. Ketika ingat. Wa qala al-jumhur huwa du'a'un ma'murun bihi duna hadza takhsis. Akan tetapi jumhur mengatakan yang dimaksud zikir itu adalah doa-doa yang tidak termasuk yang selain yang dikhususkan oleh Muhammad Al-Kufi tadi. Jadi boleh ini terkait dengan perkataan yang lupa istisna mengucapkan insyaallah, maka kafaratnya adalah berzikir ketika ingat atau mengucapkan insyaallah ketika ingat. Jumhur mengatakan ini tidak ditaksis, jadi tidak dikhususkan pada istisna tadi. Waqila, dan dikatakan ada pendapat lain mengatakan huwa qauluhu insyaallah alladzi kana nasiyahu inda yamini. Nah, ini jadi dua pendapat ini. Jadi zikir tadi ada yang mengatakan itu adalah perkataan insyaallah. Itu karena ayat sebelumnya ini, ayat ini masih terkait dengan ucapan insyaallah. Jadi wazkur rabbaka idza nasita tadi, ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Itu maksudnya adalah perkataan insyaallah yang diucapkan kana nasiyahu inda yamini, ketika dia lupa pada saat berjanji atau bersumpah. Hukiyah Ibnu Abbas, dikisahkan dari Ibnu Abbas
annahu inna syal istisna'a thumma dzakara walau ba'da sana. Dan ini amalan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya jika dia lupa mengucapkan istisna kemudian dia ingat, maka dia mengucapkan insya Allah meskipun itu setelah berlalu 1 tahun. Lam yahnas in kana halifan, maka ini termasuk tidak melanggar sumpah, tidak melanggar janji gitu. Karena sudah dikafaratkan dengan kalimat insya Allah. Nah ini jalan keluar Pak kalau Bapak sering lupa Pak. Kalau sering lupa dan sering berjanji, nah, maka jangan lupa mengucapkan insya Allah. Karena repot gitu kalau tidak mengucapkan insya Allah, banyak janji, tidak disandarkan janji itu pada kehendak Allah, terus dilanggar lagi, ya nambah dosanya Pak. Dan ini termasuk perbuatan munafik gitu. Kalau banyak berjanji tapi banyak melanggar janji, maka berhati-hati karena termasuk ayatul munafik. Di antara tanda-tanda orang munafik, banyak berjanji, idza wa'ada akhlafa gitu. Idza wa'ada akhlafa. Jadi banyak. Jadi ini termasuk perkara yang penting sekali Pak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang pertama terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menegur Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Kalau kita ingat ini kisah Nabi Ismail juga begitu. Ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Maksudnya sembelihlah diriku kalau itu merupakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, kalimat insyaallah ini juga diucapkan oleh Nabi Ismail, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi ini ucapan para nabi Pak. Insyaallah ini. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Dan Allah kabulkan insyaallah-nya Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail menjadi orang-orang yang sabar, bahkan menjadi nabi. Bahkan menjadi nabi yang soleh dan memiliki keturunan-keturunan yang soleh. Jadi ucapan insyaallah ini, atau di dalam ayat lain juga, di dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, masih ingat Pak kisahnya Pak? Ketika Nabi Musa ini memohon kepada Nabi Khidir ini supaya ikut di dalam perjalanannya, lalu dikasih syarat yang ringan. Wah, pokoknya nggak usah nanya aja, syaratnya. Boleh ikut, tapi nggak boleh nanya. Ya kan, begitu kan? Dibaca lagi di dalam Al-Kahfi. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'silaka amra. Nabi Musa berkata, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Janjinya Nabi Musa, wala a'silaka amra, dan aku tidak akan melanggar perintahmu. Maksudnya perintah Nabi Khidir untuk tidak bertanya tadi. Nyatanya bisa dipenuhi nggak janjinya Nabi Musa? Enggak kan? Ternyata Nabi Musa nggak kuat, dilanggar janjinya. Waktu naik kapalnya dilubangin, Nabi Musa gelisah gitu.
udah bagus-bagus kok dirusak gini kapan. Nah, bertanyalah Nabi Musa, langgar gitu. Nah, ada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir gitu. Ya kalau kita juga mungkin pasti akan bertanya gitu. Nah, tapi Nabi Musa ini sudah berjanji di awal tidak akan bertanya, tapi ditanya lagi gitu. Tapi di depan tadi Nabi Musa sudah berjanji, satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Engkau akan mendapatiku sabar, gitu. Termasuk orang-orang yang sabar dan aku tidak akan melanggar perintahmu. 2 kali gitu. Nah, setelah 3 kali Nabi Khidir bilang, nah ini benar kan? Kamu tidak bisa melanggar, tidak bisa menepati janji. Sudah 3 kali bertanya gitu. Padahal tadi di awal tuh sudah janji nggak bertanya gitu. Maka Nabi Khidir di dalam Al-Kahfi ini juga menjelaskan tentang penjelasan apa yang sudah dilakukannya tadi. Dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabr. Itulah penjelasan yang terhadapnya kamu tidak sabar. Gitu kata Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu nggak sabar pada saat menemani Nabi Khidir. Padahal di awal sudah berjanji akan menjadi orang-orang yang sabar, Gitu. Tapi Nabi Musa tidak terkena kafarah. Kenapa? Karena menyertakan janjinya dengan insya Allah. Gitu. Satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Jadi Nabi Ismail mengucapkan insyaallah, Nabi Khidir mengucapkan Nabi Musa mengucapkan insyaallah, Nabi Muhammad ini ada peristiwa yang Allah tegur karena lupa mengucapkan insyaallah, Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah sehingga tidak terkabul permohonannya. Banyak misalnya. Jadi ucapan insyaallah ini ucapan para nabi. Sehingga termasuk ucapan yang agung yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Yang pertama, memperkokoh tauhid kita, memperkokoh keyakinan kita bahwa segala sesuatu perkara yang terjadi pada diri kita di kemudian hari itu bukan termasuk kuasanya kita, tapi kuasa Allah Azza wa Jalla. Sehingga tadi orang yang menggantungkan ucapannya menggantungkan perkataannya kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, dia ringan-ringan aja gitu Pak. Kalau dapat dipenuhinya alhamdulillah, kalau tidak dapat dipenuhi berarti kehendak Allah. Tapi dengan bukan kehendaknya apa ya, maksudnya tidak dapat dipenuhi karena kondisi gitu. Bukan karena dari awal dia sudah berniat di dalam hati tidak memenuhi janjinya. Yang kedua, ini juga mengajarkan kita untuk tidak sombong, tidak berlaku sombong. Nah, ini karena manusia ini biasanya sombong, muncul optimisme yang berlebihan, gitu. Optimisme yang berlebihan sehingga menafikan bahwa ada kekuasaan yang lebih berkuasa terhadap kita, yaitu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang menjadi lupa diri ketika menyandarkan urusannya itu hanya kepada dirinya saja, gitu. Seolah-olah mampu dia melakukan sesuatu itu besok, padahal tidak perlu menunggu besok. Apa yang akan terjadi beberapa menit yang akan datang saja kita tidak mampu untuk mengendalikannya, gitu. Jadi ini termasuk perkara yang juga menyadarkan kita bahwa manusia itu hakikatnya lemah tanpa pertolongan Allah. Lemah tanpa pertolongan Allah. Sehingga kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla di dalam urusan-urusan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ucapan insya Allah ini
dalam bentuk menyerahkan urusan kita kepada Allah dan permohonan termasuk doa supaya Allah memberikan yang terbaik terhadap urusan kita. Kalau kita diizinkan oleh Allah dengan keinginan Allah, perkara yang kita inginkan itu terkabul, maka itulah yang sudah Allah tentukan bagi kita. Namun apabila tidak terkabul, maka itu juga yang sudah Allah tentukan bagi kita, dan insya Allah juga itu termasuk yang terbaik bagi kita. Wa haka Ismail bin Ishaq dzalika an Abi Aliyah fi qouli ta'ala wa zkur rabbaka idza nasita qala yastasni idza dzakarahu. Nah, ini beberapa pendapat yang lain terkait dengan zikir tadi. Ada yang mengatakan kalau zikir itu ya pada saat ingat diucapkan insyaallah. Tapi Imam Hasan bin Ali radhiyallahu an mengatakan madama fi majlis zikir, selama ada di dalam majlis. Artinya kalau sudah lewat ya sudah, berarti kalau janji ya kena kafarat. Ini pendapat maksudnya, Pak. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan boleh sampai sanataini 2 tahun. Bahkan kalau lupa 2 tahun yang akan datang, itu Bapak punya janji mengucapkan insya Allah 2 tahun yang akan datang, maka tidak terkena kafarat. Dan berkata Al-Ghaznawi qala fayuhmalu ala tadaruki at-tabarruk bil istisna litakhallusi anil ismi. Dan yang terkandung di dalam istisna ini ada tabarruk, mengharapkan berkah, dan memperbaiki urusan kita, litakhallusi anil ismi, supaya kita terbebas dari dosa. Nah, ini penting juga, supaya terbebas dari dosa. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi, kemudian kita berdosa karena ucapan tersebut. Fa amal istisna'ul mufidu hukman fala yasihhu illa muttasilan. Adapun istisna, ucapan insyaallah dari sisi hukum, fala yasihhu illa muttasilan, maka tidak sah illa muttasilan, kecuali bersambung dengan kalimatnya gitu. Maksudnya langsung diucapkan. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi ini, jadi kalau ucapannya nanti ya berarti tidak muttasil. Maksudnya muttasilan itu langsung disambung. Saya akan lakukan besok insyaallah. Nah, jadi ini beberapa pendapat. Jadi boleh ikut pendapat Ibnu Abbas tadi, atau boleh pendapat sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tadi juga. Itu ada yang mengatakan ini beberapa pendapat. Tapi pada prinsipnya sama, Pak. Pada prinsipnya kalau lupa maka ucapkan insyaallah ketika ingat, gitu. Kalau lupa ucapkan insyaallah, cuma nggak enak aja gitu. Lupanya udah setahun tapi baru bilang insyaallah. Gitu. Ya, tapi itu cara menebus dosanya, Pak. Kafaratnya. Cara menebus dosanya supaya tidak supaya tidak berdosa. Nah, jadi mari kita amalkan ini, dibiasakan dalam keseharian, apalagi pakai WA nih misalnya, sama aja Pak, sama aja pakai WA misalnya. WA kan siap siap insyaallah ya gitu. Siap aja. Baik, demikian penafsiran yang kita ambil dari tafsir Al-Qurtubi ini terkait ucapan
insya Allah atau hukum terkait istisna, ucapan insya Allah yang agung ini yang dipraktikkan oleh para nabi, yang bahkan Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa tempat, yang menyebabkan turunnya peringatan Allah, yang menyebabkan Allah pisahkan beberapa kisah di dalam Al-Quran terkait ucapan ini. Baik, sampai sini ada yang mau diskusi dulu, Pak? Silakan.